Ibu-ibu, bapak, saya mohon sabar, kita guyon sama sesama kita. Kan iki kan macam-macam ya, awakmu ku ya rakyat Kendal Paya, ono sing njobo bareng ya. Teko macam-macam ya. Awakmu ya rakyat desa, rakyat kecamatan, rakyat kabupaten, tapi awakmu ya rakyat Jawa Timur, awakmu ku ya rakyat Indonesia. Dadi wong ku akeh macam-macam nggih. Siji sampean iku sampean dhewe, gitu. Mari ngono anake Pak Iko, bojone Bu iki, bapake arek iku, nggih. Terus mari ngono iki nek diterusno akeh identitas sampean. Mari ngono sampean wong Islam, gitu. Islamnya gak cukup. Islam napa niki? Ono NU, ono Muhammadiyah, ono NU gak cukup. NU PKB tapi 3 sampean. Oh, jadi sampai gopo kabeh kene iki ndelok rai gopo kabeh. Kene iki macam-macam ngoten nggih. Nah, iya NU PKS rada angel golek anjen nggih. Nggih. PKB ku ae jek ana anune, jek ana pange meneh ya. Ana PKB Muhaimin, ana PKB Gus Dur iku biyen. Nggih ya. Terus ana PKB sing nyar sing di Jombang Muktamar wingi niku, nggih. Nyar iku maksudnya kelakuane nyar, ngoten nggih. Oke. Iku gurung meneh awakmu wong apa meneh? Ana beliau dokter, gitu kan? Engko ana Bu Kapolsek, ana Bapak Dan Ramil, ada Pak Camat. Itu kan macam-macam. Jadi kapan awake dhewe dadi camat? Iku lak kudu ana nggone, kudu ana apa jenenge konteksnya. Nggih. Gak mosok saiki misalnya sampean Dan Ramil nang dindi Dan Ramil lak gak sih. Pas karo bojone mosok Dan Ramil. Mosok mlebu kamar terus mosok bojo ngomong niku. Dan siap ditembak. Lah yo gak sih kita. Ayo gak. Jadi nah ini kadang-kadang terus mari ngono gopoh kabeh, kadang-kadang wayahe ngene keliru ngono lak ngoten nah. Dadi aja sampai salah manajemen. Ya. Misale apa wis? Beliau kepala dinas itu di kantor atau kemanapun dalam konteks urusan sebagai kepala dinas. Tapi nanti di sini ini tadi dia sambutan kepala dinas, saiki wis gak, gitu. Jadi nek mang kepala dinas ndek ngarep, saiki kepala dinas ndek mburi kene. Yang lebih penting di sini adalah Pak Abdurrahman. Nah ngoten nggih. Iki aja keliru-keliru, nek keliru-keliru kok kon dadi dayoe teko iku. Jajal ndek kene kon apal taga. Ono sing tambalan jadah, ono sing tambalan bola, ayo dijangkepi. Tambalan jadah. Jadah ta bola? Oke, jadahe mambu. Pakakno. Pakakno asu. Asune mati. Asune apa? Mati. Apa kok tongseng ta? Asune mati. Buangan kali. Kaline banjir. Cendelno pinggir. Cendelno ilekno pinggir. Terus pinggire santer. Pinggire santer. Cendelno pager. Sing banter. Cendelno pager. Pager apa sing dicendelno? Wis ya. Asune. Lagi ngomong saiki kok ana sing dicendelno nek pager iku asune. Asu sing mati. Oke, wis. Terus pagere ambruk. Pagere ambruk. Mergo tak tubruk. Terus sing nubruk sapa? Sing nubruk sapa? Sing nubruk asu. Nggih. Bu Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat dan semuanya, Bapak Kepala Dinas. Ini kelihatannya lagu anak-anak aja diremehno. Nek kon wis dadi lurah, dadi pengurus negara, dadi camat, dadi presiden apa meneh, ojo sampai salah mengambil keputusan. Lah ngono sih. Nek salah ngambil keputusan gak mek nol nilainya iso min barang, nggih mboten.
Contohnya apa? Dayoe teko. Terus ambil keputusane ana dayo terus apa? Beberno kloso, bener ta gak? Oke, ternyata klosone bedah. Nah, nek klosone bedah kudu golek jalan keluar. Apa jalan keluare? Tambalen jadah. Bener ta salah ana kloso bedah ditambal jadah? Salah. Wis. Nek sampean duwe dayo klosone bedah sampean tambal jadah terus sampean nglungguhno dayo ndek iku mang terus ya apa iku mang? Lah terus sarunge ta celonone lek kena jadah to? Nggih ta mboten? Kira-kira dayomu muring-muring ta gak? Nah, dadi apa meneh jadahe mambu. Dadi dulurmu sing dayoh iku akhirnya dadi musuh. Kalau salah ambil keputusan, teman bisa jadi musuh. Wes jadahe mambu, dayoe lungguh jadah mambu, akhirnya jadi musuh, akhirnya minggat mulih gak gelem dayo. Malah kon kudune kan njaluk sepuro nang dayoe, nggih ta mboten? Malah kon ngambil keputusan untuk dolek asu kok pakani jadah. Ono kerek mangan jadah. Apa meneh jadah mambu. Jadi sekarang tambah musuh piro? Dayohmu dadi musuh, kerek sing kudune dadi kancamu dadi musuh. Wes akhirnya malah mateni asu, kon asune mati. Wis dosa piro? 3. Nggih. Malah asune kok buang nang kali. Lho kon karo tangga-tangga ya apa wong nek sing ndek kuno nek umbah-umbah ndek kuno arene ya. Jadi awakmu terus ngerusak lingkungan, sungainya menjadi kotor, betul ndak? Terus gak iso digawe umbah-umbah kelambi wong ana batange asu. Wis terusno dhewe berapa kesalahannya? Ya. Kaline banjir elono cantelno pager barang lah. Sing duwe pager sapa? Sing duwe pager sapa? Pak Camat ya. Pak Camat pager sampean dicantoli asu karo arek-arek. Lah, itu bentuk keakraban kita semua ya. Iki ngomong asu iki ojo diarani meso, asu itu makhluk Allah, ojo diremehno ya. Dan asu gak duwe dosa. Cek luwih apik asu timbangane menungso. Ayo kate lapo kon. Nek menungso mesti ana dosane, nek asu gak punya dosa. Dan anjing, binatang apapun tidak pernah makan melebihi kebutuhannya, betul ndak? Nek wis warek ya wis. Ya mek sing korupsi mek bedas iku tok disimpen ndek kene ne. Dulurmu iku. Kancamu iku ya. Nek menungso apakah dia terbatas? Apakah dia membatasi? Nek wis warek ya wis ngono. Nek duwe cukup ya wis. Tidak toh? Manusia tidak mengenal batas, njupuk saakeh-akeh kita mboten. Mulane korupsi sak negara kaya ngono kae. Nggih. Mergo saiki korupsine saking akeh bareng-bareng wis gak ono korupsi izin, gak ono. Nek ditangkep KPK, ditangkep polisi malah dada-dada. Kita mboten. Oke, bismillah. Iki untuk pelajaran awal saja. Pokoknya Bu, sampean dadi lurah kene iki wis ketok nek dicintai arek-arek. Ojo sampai ngambil keputusan sing salah, nggih. Nggih. Sampean kula lem ngene ojo terus amin-amin tok ngekeki dhuwit iku lho. Nggo ya apa carane lho, sakno to raine ket mangi lho. Ngene ae. Sampeyan delok apa mripate ketap ketip iku. Iku mbo ya apa ya. Oke, bismillah. Gini, jadi iki wis pokoke mbuh lurah apa meneh wong biasa kaya awake dhewe sing gak tapek duwe apa-apa, ojo salah keputusan. Duwe dhuwit pira dibelanjakno pira ditukokno apa aja sampai salah nggih ya. Dalam rumah tangga ojo sampai salah keputusan. Kudu hati-hati karo bojo, kudu hati-hati karo anak, kudu dipikir kabeh nggih mboten. Wis di segala hal. Apa rek iku rek? Ana asu nyantol ta ya apa? Oke, bismillah. Wis lumayan ya iku Mang, eling-eling ya. Eling lan waspada aja sampai salah keputusan.
negara kita sedang melakukan banyak sekali kesalahan keputusan. Makanya tadi saya ngelingno Bu Lurah, nek desane wis apik kabeh di Indonesia iki. Desane apik kabeh, tapi negarane jek kudu ditata. Nggih ta mboten? Jek kudu ditata. Sampeyan delok ae dilungkas. Ya, nek desane paling apik sak donya nggih desa ten Indonesia. Nek kene iki mesti ana RT-ne, gitu. Ana RW, terus ana apa malih, Bu? Kami tuwa, napa malih? Sampeyan gawe niki tak dol nek gak digawe iki. Ada Pak RT, Pak RW, Pak Kami Tuwo, Pak Bayan, Pak Kuwowo, Pak Masih ya? Masih. Alhamdulillah. Dulu kan Pak Harto kan ngerubah toh, itu dirubah. Jadi desa-desa tradisional dirubah secara orde baru biyen terus Kami Tuwo ilang apa segala macam menika lho. Terus saiki ganti kadus ngoten niku lho. Nek temen iki jek ono Kami Tuwo Wak Bayan. Ada. Masih tetap ada ya? Ada. Awas nek ilang sampai tanggung jawab. Suatu hari pokoknya kudu. Nek Wak Bayan tugasnya napa? Membantu pemerintahan. Nggih, bantu bidang napa? Ya, administrasi di kantor. Oh, nek Kami Tuwo membawai dusun masing-masing. Jadi kepala dusun. Nggih. Nek Pak Mudin enten? Pak Mudin ada. Cik Mudin jenenge? Iya. Anek sing modern iki jenenge apa Pak Mudin? Kaur Kesra gak enak blas sing enak ya Mudin iku rek. Mudin. Ya to Kaur Kesra iku. Kalau ada Pak Mudin. Nek Kaur Kesra iku lek mikir to mubeng kaur ka. Oh repot terus Mudin ngene lho. Ojo dawa-dawa apa oh ya. Kene iki utang gurung iso mbayar kok kon ngapalno dawane kaya ngono arek ngrundel atine iku. Mudin, Kami Tuwo, Pak Bayan. Kepetengan. Berarti yang jaga peteng-peteng itu. Loh. Nggih ta? Nggih. Mosok sih kepentingan sing jaga peteng-peteng. Nggih. Iya. Nggih ta? Jaga keamanan berarti yang diamankan yang gelap-gelap itu. Nggih. Ndelok ya arek sing meteng-meteng iku. Iku kepentingan. Ya Allah, itu sebuah peradaban. Nggih, Pak Agus sampean titeni niki sampean ngomong-ngomong nggih Pak Agus. Mek Indonesia sing ana ngono iku, aku iku nang Thailand, nang Filipina, kula niku urip teng desa Filipina. Suwe kula gak ana wong ngro nek aku wong Indonesia bab raine padha. Kabeh nganggep aku wong Filipina, aku suwe ndek kono, tapi gak ana desa mawa cara kaya ndek kene. Ndek kene iki gak iso kon nginep tanpa sepengetahuan kiri kanan, ya toh? Gak iso kon nglakoni apa ae tanpa sepengetahuan semua orang karena semua harus saling mengontrol satu sama lain, gitu ya. Oke. Terus dadi Bu, sampean terusaken desa mawa cara iki sebab kita masih akan menata negara kita. Cek kudu ditata. Iki berubah-berubah gak karu-karuan. Tapi kita nggak usah ngomong negara, saya cuma ngomong prinsipnya saja ya Pak Gus, nanti saya mohon. Tapi sebelum kita bicara mengenai desa mawa cara, negara mawa tata, saiki iki lak sedekah desa. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan sedikit. Pak Agus ini ahli hal-hal mengenai sejarah Jawa dengan segala dimensinya. Tadi Pak Agus menjelaskan pada saya ada dua macam sedekah nyedekai desa iku. Nyun sewu Pak Gus, sampean terang. Pokoke enggak didik nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini acara sedekah desa ini istilah baru. Waktu saya kecil dulu di Surabaya namanya sedekah bumi. Di kampung-kampung itu dulu diadakan. Nah, upacara sedekah desa atau sedekah bumi ini sebetulnya sangat kuno di Nusantara ini. Cuman dulu namanya bumi sudana. Artinya bumi itu bumi, sudana itu harta benda yang dikeluarkan dari penghasilan dari bumi. Apakah dari peternakan, dari pertanian, perdagangan yang menyangkut bumi itu dikeluarkan. Ya, sebagian untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi di desa itu mulai zaman kuno
harus ada pemerataan, itu jauh sebelum Islam. Nah, kata sodana itulah ketika Islam masuk diganti menjadi sedekah dari kata-kata sodako, membersihkan harta. Mereka menurut keyakinan Dewi Bumi ya, itu tidak ikhlas kalau kekayaannya diambil untuk kepentingan orang-orang tertentu yang lain tidak menikmati. Karena itu mereka harus menikmati sebagian. Kalau tidak, sampai terjadi orang kaya tertentu di desa yang lain melarat, bumi akan ngamuk, nggak tahu mendatangkan banjir, gempa, tanah longsor, macam-macam. Mereka meyakini bahwa bumi itu perempuan, karena disebut ibu bumi itu. Ya. Dan ini bukan dongeng. Kenapa? Rasulullah saat Mi'raj ya, bersama Jibril, beliau melihat seorang perempuan, ya, perempuan tua berjalan, ya, terhuyung-huyung. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa perempuan itu? Sudah sangat tua sekali. Jibril mengatakan dia itu rohnya bumi. Ya, jadi bumi itu ada rohnya. Makhluk, semua makhluk itu ada jiwanya. Dan jiwa bumi menurut ketika Rasulullah Mi'raj itu menurut perempuan, seperti yang diyakini orang di Indonesia bahwa ada memang, karena itu dinamakan Dewi Perbu. Bumi itu Dewi Tanah, Dewi Pertiwi, Dewi Kali, itu sebutan-sebutan nama untuk perempuan semua. Dewi Bumi. Jadi itu untuk tingkat desa disebut Bumi Sudana. Nah, untuk tingkat negara yang lebih besar namanya Bumi Soda. Soda itu artinya suci, mensucikan bumi. Ini yang melakukan orang-orang tertentu. Ya. Dulu pernah orang Islam pernah datang ke Jawa zaman kuno, kira-kira abad 10 Masehi. Habis. Ya. Sampai kemudian datang seorang syekh namanya Syekh Subakir, ya, disebut numbali tanah Jawa. Itu sebetulnya yang dilakukan Bumi Soda, mensucikan bumi supaya tidak mengganggu. Itu nanti zaman Gajah Mada juga dilakukan Bumi Soda itu. Nanti Wali Songo itu bagian Syekh Siti Jenar sama Sunan Kalijaga yang melakukan upacara Bumi Soda, pensucian bumi. Nah, sekarang ini rupanya negara sudah tidak melakukan lagi, itu gak ngerti ya, apa itu upacara Bumi Soda, mensucikan bumi supaya tidak pecah, tidak bisa negara ini. Kenapa? Konsep yang digotong konsep asing barat ya. Gak percaya lagi dengan konsep zaman kuno ya. Nah, di sini sebetulnya ya, karena itu ya sekarang negara ini masih ruwet karena belum ditotok ya. Tetapi meskipun seperti itu, rakyat Indonesia tetap tidak terpengaruh. Kenapa? Ya di tingkat desa masih melakukan upacara sedekah desa ya. Kan itu setelah tingkat atas, tingkat nasional misalnya, dolar sudah 14.000, pasar di desa itu tetap aja gak berpengaruh ya. Nggak ada urusannya kurs dolar dengan kehidupan di tingkat desa ya, apapun. Kenapa? Ya kita punya anu sendiri ya, ngadeg karepe dhewe. Ini kalau ahli ekonomi mandang ekonomi rakyat Indonesia sudah bubar harusnya, tapi karena rakyat itu berdiri mandiri sendiri dan punya tradisi sendiri, akhirnya hidup ya sampai saat seperti ini. Kalau negara lain sudah buyar ini ya, berhubung Indonesia ini negara punya tatanan sendiri dan desa itu punya mawacoro sendiri, akhirnya mandiri semua di situ. Jadi ini proses ini ya, jadi ini bukan sesuatu yang apa tidak punya dasar, tapi ada dasarnya, yaitu upacara sedekah bumi atau sedekah desa itu sebetulnya membagikan ya, sebagian
dari kemakmuran bumi di sekitar kepada masyarakat yang tidak beruntung. Itu karena itu biasanya mengeluarkan makanan dalam bentuk tumpeng apa aja, ya. Kemudian memberikan tontonan kepada masyarakat, nanggap wayang dan sebagainya supaya masyarakat senang. Ya, jadi ada proses seperti itu. Nah, kenapa di Indonesia harus diadakan model begitu? Satu, pertama karena memang keyakinan bahwa bumi itu punya jiwa, ya, punya roh, ya, yang menginginkan semua kekayaan dari bumi merata dinikmati oleh umat manusia. Yang kedua, kita hidup itu tidak sendiri, ya, terutama di Nusantara ini. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, ya, ini hadis qudsi, bumi ini pada masa lampau itu dihuni oleh para jin, ya, keturunan Banul Jan. Kira-kira 1000 tahun sebelum Adam diturunkan, para jin diusir oleh para malaikat ke tengah lautan. Ya, para jin itu tinggal di pulau-pulau di tengah laut. Setelah itu baru Adam diturunkan. Itu artinya menurut hadis qudsi ini, ya, negara kepulauan di tengah laut itu banyak dihuni jin. Karena itu zaman dulu termasuk Wali Songo nyusun doa-doa, amalan-amalan yang bisa menghindarkan manusia dari pengaruh buruk bangsa jin, bangsa setan. Ya. Nah, dipilihlah amalan-amalan apa dalam hadis, ya, yang menjadikan pengaruh buruk setan jin itu menghindar dari manusia. Ya, pertama dibaca mulai Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya, An-Nas, ayat kursi, ya, itu dibaca semua. Kenapa? Untuk menyingkirkan pengaruh jahat tidak baik dari pengaruh jin. Itu hanya dilakukan di negara-negara kepulauan. Ya. Apa kira-kira itu? Jadi rangkaian apa itu? Ya, tahlilan itu hanya ada di Indonesia. Ya, dulu wali itu bukan ngawur, bukan bid'ah itu, tapi memang untuk pengaruh itu. Ya, karena itu dalam acara biasanya sedekah bumi atau sedekah desa ini, biasanya doanya itu ya untuk memberi makanan sesaji, ya, makanan kepada makhluk yang hidup maupun yang sudah mati, yang disebut kaki danyang, nini danyang, semuanya itu yang bau rekso yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, itu bukan nyembah makhluk itu, enggak, kita bersedekah, ya, memberi itu. Ya. Jadi ini tradisi kuno yang sampai sekarang tetap, ya, tidak hilang. Ya. Orang di Indonesia ini aneh memang. Ya. Peradaban di tempat lain sudah hilang, di sini masih ada. Ya. Paling kuno itu peradaban disebut zaman batu. Ya. Di Indonesia itu sampai sekarang masih ada peradaban batu. Ya. Bukan hanya akik, cowek itu cowek masih dari watu. Ya. Nanti untuk ngaduk apa itu? Bukan ini apa? Jamu itu masih ada namanya pipisan gandek dari batu. Ya. Kalau kita ke Kediri itu ada tahu yang paling mahal harganya. Ya, tahunya bah kacung. Bikinnya kenapa mahal? Alatnya dari batu diputer. Ya. Bukan mesin tapi watu. Untuk menghaluskan kedelai. Jadi masih menggunakan peralatan batu kita itu. Ya. Sampai lumpang itu, lumpang watu masih ada semuanya. Kita masih pakai. Di tempat lain sudah tidak ada peradaban batu, sudah tinggal. Di sini masih. Ya. Memang unik orang Indonesia itu. Ya. Karena itu ya, sekalipun masuk Islam ya nggak bisa sama dengan Islam di Mesir, Islam di Saudi, nggak bisa. Orang Islam Indonesia khas, ya. Seperti kita lihat
kalau sudah Ramadan, Syawal, ada arus mudik. Itu hanya adanya Indonesia arus mudik itu. Ya di Saudi nggak ada takbiran keliling kampung bawa obor. Saudi itu nggak ada. Ya. Kalau ada yang pernah umroh ya pada saat Ramadan sampai Syawal, ya, takbir itu nggak ada di sana. Ya. Kira-kira 5 menit sebelum sholat id dimulai baru ada orang takbir di Masjid Nabawi, ya, di Masjidil Haram sama. Nggak ada itu orang takbiran itu. Hanya ada di Indonesia. Sampai naik truk, keliling takbiran, gojidor macam-macam. Hanya ada di sini. Ya. Itu memang itu karena itu Islamnya di sini ya Islam Nusantara itu tidak bisa diberi nama lain. Mau dibawa jadi Islam Arab ya sulit. Ya, kenapa? Khusus di sini. Ada acara halal bil halal. Wong Arab bingung. Oh, halal bil halal itu. Ya, acara kok saling halal menghalalkan itu apa nih? Bingung, nggak ngerti. Jadi, memang di situ. Jadi tradisi ini luar biasa. Ya. Saya berharap ini yang menjadikan kenapa mulai zaman kuno wilayah desa di Indonesia selalu terjaga keamanannya. Ya. Selalu kemakmuran. Ya. Kita jarang nemukan. Ya. Di Indonesia dilanda kelaparan gitu sulit. Tapi kalau Afrika, ya, Timur Tengah, di tempat-tempat lain India itu sering kelaparan itu. Kita tidak pernah, kita selalu. Kenapa? Kita punya tradisi ini, ya, untuk saling berbagi. Ya. Nah sekarang yang sudah hilang di desa itu, kalau zaman saya kecil dulu masih ada, yaitu lumbung desa. Sudah tidak ada lumbung desa itu. Padahal itu dulu di tiap desa ada lumbung. Ya. Ketika ada krisis pangan dan seterusnya, ya dari lumbung itu digunakan. Ya. Saya kira ini mudah-mudahan tradisi ini bisa diteruskan di sini, ya. Ya, dan ini akan membawa kebaikan, kemakmuran bagi masyarakat karena orang yang bersedekah juga hartanya jadi bersih, masyarakat yang tidak beruntung memperoleh manfaat dari pembagian harta benda dari hasil pertanian itu. Saya kira itu ya, mungkin. Oke, Pak Agus tepuk tangan semuanya. Nanti tasik tanggal malih lho Pak Agus. Mpun lunga sik sampean. Pak Lurah niki bagi-bagi lho niki kan. Bu Pak Lurah, Bu Lurah. Bu Lurah. Jadi ngene, saiki selamatan sik rek. Istirahat sik ya. Selamatan sik ya. Suara wong wedok saiki ya. Ket mang lanang tok gak sih Bu Lurah mang selamatan aja. Saya minta Mbak Nia, Mbak Yuli tolong di apa rek, monggo terserah. Tadi saya sudah sambil disiapkan ya. Tadi saya mengawali acara ini dengan surat Al-Fatihah ayat 1. Nanti saya mohon kepada Pak Yai Akhwan untuk menjelaskan untuk saya tanya-tanya lah mengenai itu. CE berlaku untuk sampean semua. Sebab sampean bengiki oleh 5 enggak salah. Dalam yang dijelaskan dalam ayat Inna Fatahna itu tadi. Oke, bismillah. Tapi dirungokno Mbak Nia sih. Mbak Nia datang dari Sasab Berangkal Mojokerto khusus untuk datang ke desa Kendal Payak dalam rangka sedekah bumi. Iki cek gurung mari lho rek, ilmu tentang sedekah bumi kok dijangkepi nggih. Nek sampean gelem rene, gelem nglakoni, nek ilmune jangkep, pengetahuannya jangkep mengenai itu, insya Allah kok berlakunya jauh ke depan sampai anak-anakmu butuh-butuhmu. Ngono ya rek ya, bismillah. Monggo Mbak Nia.